Selamat datang di channel Engineering. Berikut akan kami jelaskan cara membuat gelombang sinusoidal dari besaran arus dan tegangan. Tentunya untuk membuat gelombang sinusoidal, besaran magnitud arus maupun tegangan harus mempunyai sudut dalam derajat listrik. Seperti contoh berikut, 10 ampere fasa R, 10 ampere fasa S, 10 ampere fasa T, dengan sudut fasa masing-masing terpisah 120 derajat. Dengan normalnya fasa R 0 derajat, fasa S minus 120 derajat atau 240 derajat, dan fasa T 120 derajat. Selain mengetahui besaran magnitud dan sudut fasa, kita juga harus mengetahui parameter-parameter lain yang akan digunakan pada perhitungan untuk mendapatkan data yang akan kita konversi ke dalam bentuk gambar gelombang sinusoidal nantinya. Adapun data yang pertama adalah omega. Omega merupakan hasil perkalian dari 2 dikali pi dikali frekuensi. Kemudian frekuensinya 50 Hz karena kita di Indonesia menggunakan frekuensi 50 Hz. Kemudian pi 3,14 dan sudut fasa. Sudut fasa yang di sini dimaksud adalah sudut fasa yang di sini. Dan dari hasil perhitungan omega tadi kita peroleh hasil sebesar 314. Kemudian saya akan membuat data untuk yang akan kita gunakan nantinya untuk menggambarkannya ke dalam sebuah bentuk gelombang. Ini adalah waktu. Saya akan membuat satu cycle. Satu cycle itu selama 20 milisecond. Jadi kalau saya buat di sini 0 detik maksudnya, dan saya akan membuat 40 data. 40 data artinya saya harus menjumlahkannya dengan 0,0005 milisecond. Ini adalah data yang 0 tadi saya jumlahkan dengan 0,0005. Saya akan tarik ke bawah sampai saya memperoleh waktu 0,002 second. 0,002 second atau 20 milisecond. Oke. Data ini akan kita kalikan dengan omega. Jadi sama dengan omega dikali dengan waktu. Karena di rumus kita di sini, persamaan kita di sini ada omega dikali T. Oke, saya akan tarik rumus ini, saya akan tarik ke bawah. Cuma kita harus mengunci terlebih dahulu omega ini agar tidak ikut terseret ke bawah. Caranya adalah P7 ini kita kunci dengan shift 4 atau dolar. Dan saya akan drag ke bawah. Oke, berikut datanya. Omega T-nya adalah sebesar ini. Selanjutnya kita akan membuat data yang akan nanti kita gunakan di gelombang sinusoidal untuk fasa R. Rumusnya adalah IM, I magnitud yang ini, dikali dengan sinus omega T yang ini, dijumlahkan dengan sudut ini. Oke, kita mulai. Sama dengan IM dikali sinus omega T yang ini, ditambah dengan sudut ini. Karena di sudut
Ini karena kita menggunakan Excel, maka sebelum kita memilih sudut ini, kita harus menambahkan radians, perintah radians di depan angka ini. Selanjutnya saya akan mendrag ke bawah karena saya sudah mempunyai rumus yang akan digunakan sama ke bawah nantinya. Tapi terlebih dahulu saya harus mengunci beberapa sel yang tidak boleh bergerak. Pertama B3 saya harus kunci dengan shift 4. Kemudian sudut C3 dengan shift 4. Ini bertujuan pada saat saya drag ke bawah, sel ini tidak ikut tergeser. Jadi dia terkunci. Setelah selesai dikunci, selanjutnya kita drag ke bawah. Dan kita memperoleh data yang akan kita gambarkan nantinya pada sebuah diagram. Untuk fasa S dan fasa T maupun netral, ini mempunyai cara yang sama. Namun, terlebih dahulu saya akan menggambarkan gelombang sinusoidal fasa R ini. Caranya adalah pada insert, cari diagram scatter, kemudian ada gelombang gambar grafik yang ini. Kemudian kita select data, klik kanan pada diagram ini, kemudian select data. Ini kemudian kita remove semua yang sudah ini, dan kita buat yang baru. Add, kita buat namanya adalah sinus fasa R dengan komponen R-nya, komponen X-nya kita ngambil dari waktu, kita seleksi waktunya, 1 cycle. Kemudian untuk komponen Y-nya dari sinus IR. Oke. Dan kita memperoleh satu gelombang sinusoidal untuk fasa R. Untuk fasa S, dengan cara yang sama, saya akan geser IR ke IS. Saya akan copy rumusnya. Namun, saya harus pindahkan B3 ini menjadi B4. Karena fasa S adalah di 4. Caranya adalah dengan menggeser ini dan menggeser ini. Oke, saya akan drag ke bawah. Dan saya akan gambarkan di diagram ini untuk fasa S. Caranya adalah dengan cara yang sama, klik kanan, select data, add, kemudian kasih nama sinus fasa S. Dari nilai X-nya ini adalah waktu. Dan Y-nya dari sinus IS. Oke. Maaf, ada yang salah. Ini harus dikunci juga, ternyata kita harus pindahkan ke omega T. Kita belum kunci tadi. Oke, saya ulang. Saya drag lagi ke bawah. Oke. Fasa S terpisah 120 derajat dari fasa R. Dan fasa T dengan cara yang sama.
Tapi saya akan memindahkan B4 ini ke B5 dan C5, kemudian omega T. Saya akan drag ke bawah. Dan selanjutnya saya akan gambarkan gelombang satu cycle 20 milisecond sebuah gelombang sinusoidal fasa T. Caranya adalah add, kemudian kasih nama sin fasa T, dan X-nya adalah waktu, dan Y-nya adalah sinus fasa T. Oke, sudah tergambarkan. Dan apabila teman-teman ingin mensimulasikannya, teman-teman tinggal memodifikasi dengan menambahkan sebuah tombol perintah. Nanti kita akan bahas di kesempatan lain. Namun saya akan simulasikan terlebih dahulu cara pergeseran sudut fasa dan kondisinya adalah kondisi normal. Kita bisa lihat dengan menggeser ini, grafik kita akan bergeser juga. Seperti itulah prinsip dasar gelombang sinusoidal. Dan ini ada terkait dengan membuat fasor yang telah kita bahas di video sebelum ini. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa lagi.